Baik, kegiatan pengabdian kepada masyarakat internasional Universitas Ahmad Dahlan dengan tema penguatan peran PCIM Tiongkok dalam dakwah Islam global akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kasiyarno M. Hum selaku Rektor Senior dan Wakil Ketua Dikdasmen PP Muhammadiyah. Yang terhormat Bapak Adita Sri Prabu Kusuma PhD selaku Dosen Teknologi Pangan FTI UAD dan narasumber. Yang terhormat Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Internasional Ibu Tri Rina Budiwati SSM Hum. Yang terhormat jajaran dekan di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan, yang terhormat jajaran kaprodi di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan, yang terhormat jajaran dosen di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan, serta tamu webinar baik yang hadir secara luring maupun daring melalui ruangan Zoom. Baik, selamat datang kami ucapkan pada webinar kegiatan kepada masyarakat internasional dengan tema penguatan peran PCIM Tiongkok dalam dakwah Islam global. Baik, kegiatan ini meliputi 2 webinar di mana pada Selasa 23 Agustus telah dilaksanakan webinar pertama dengan subtema inklusivisme Islam Indonesia di Tiongkok dan membumikan Muhammadiyah di negeri tirai bambu. Untuk hari ini akan dilaksanakan webinar seri 2 dengan subtema urgensi sains halal dalam identifikasi makanan untuk muslim di luar negeri, studi kasus 4,5 tahun tinggal di Tiongkok. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Internasional Ibu Tri Rina Budiwati SSM Hum. Kepada Ibu Tri Rina Budiwati kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat hidayah, inayah serta kesehatan kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk yang kedua kalinya ini ya. Hari ini kita webinar yang kedua. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan generasi penerusnya serta kita semua. Sebelum menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan, izinkan saya untuk mengulang lagi tentang tujuan kegiatan ini ya. Acara ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat internasional oleh dosen-dosen prodi sastra Inggris dan teknik informatika UAD, bekerja sama dengan PCIM, pengurus cabang istimewa Muhammadiyah di Tiongkok sebagai mitra dan teman dalam hal bekerja dalam hal pengabdian masyarakat ini.
Dan alhamdulillah kegiatan ini didanai oleh LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Dan beberapa kegiatan dalam pengabdian ini adalah webinar 1 yang kemarin alhamdulillah sudah berjalan, sudah kita laksanakan. Kemudian yang hari ini adalah webinar kedua yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Adita Sri Prabakusuma ya, PhD, merupakan fresh graduate dari Tiongkok ya. Terima kasih Bapak. Dan beliau akan menyampaikan urgensi sains halal dalam identifikasi makanan untuk muslim di luar negeri. Dan ini saya kira sangat penting dalam tidak hanya untuk yang di luar negeri, sebenarnya yang di Indonesia juga tentu sangat penting ya. Karena makanan yang masuk ke dalam mulut kita, ya ke dalam badan kita tentu akan sangat mempengaruhi perilaku, kemudian nanti ibadah-ibadah kita selanjutnya. Ya. Dan perlu saya jelaskan juga lagi bahwa nanti insya Allah output dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah artikel ilmiah, kemudian chapter book, kemudian juga insya Allah buku saku ya untuk panduan kehidupan berislam di negeri tirai bambu ataupun secara global ya. Dan nanti yang sangat penting juga dari peserta webinar ini, dan juga nanti kami masih mengharapkan kepada para narasumber untuk menjadi semacam coach ataupun semacam ya teman untuk berdiskusi dalam hal sharing knowledge dan experience dalam hal kehidupan beragama secara global, nanti di dalam COP atau Community of Practice. Ya. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Kasyarno M. Hum selaku Pak Rektor Senior UAD yang sudah bertahun-tahun menjadi Rektor UAD, dan tentunya banyak sekali jasa-jasa beliau, termasuk ruangan ini dan termasuk alat-alat canggih di dalam ruangan ini sehingga kita bisa mengadakan acara blended semacam ini. Dan beliau juga sekarang Pak Kasih menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Terima kasih, nanti kami mohonkan kepada beliau untuk menyambut, memberikan sambutan. Dan tadi di dalam foto ataupun dalam video juga ada beliau yang juga sudah pernah berkunjung atau mengunjungi teman-teman yang sedang studi di China. Nanti juga sekaligus membuka acara webinar yang kedua ini Bapak ya. Terima kasih. Kemudian Pak Adita ya, terima kasih banyak karena kami beberapa kali diskusi dengan Pak Adita, dan Pak Adita sudah memberikan sharing ilmunya yang sangat luar biasa tentang halal, yang ternyata sekarang ini semakin sangat penting ya halal ini, urgensi sains halal ini untuk tidak hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia yang tentunya perkembangannya sangat cepat ya. Nanti Pak Adita, saya sudah melirik PPT-nya itu sangat luar biasa ya. Nanti pokoknya luas banget lah, nanti mohon silahkan nanti para hadirin akan menyaksikan betapa luasnya ilmu Pak Adita dan juga nanti betapa terbukanya tentang halal itu sangat futuristik lah nanti gitu ya. Nah itu juga ya saya sampaikan penghargaan dan terima kasih banyak kepada para narasumber dan hari ini untuk Pak Adita. Kemudian terima kasih kepada Pak Bambang dan teman-teman yang sudah menyiapkan acara di ruang yang sangat nyaman dan bisa ditangkap ke seluruh jaringan. Dan terima kasih kepada teman-teman tim saya, Pak Muhammad Aziz, kemudian Pak Yanuar, Pak Bu Wiwi, dan juga teman-teman mahasiswa, Anas, Abna, Mas Bagas dan Mbak Desti. Ya, dan juga tentu terima kasih kepada yang hadir ya, Pak Dekan, kemudian Pak Ketua LPPM juga, kemudian dan para pejabat yang lain ya. Jadi tanpa ada bantuan dan dorongan, dukungan dari para pejabat dari
UAD terutama LPPM, Rektorat dan LPPM, tentu acara ini tidak bisa berlangsung. Nah, kemudian para peserta hadirin ya sangat kami banggakan ya dan sangat kami sampaikan ucapan terima kasih karena sudah berkenan mengikuti acara ini dan insya Allah ya menghasilkan hal yang bermanfaat dan semoga bermanfaat dan barokah ya acara ini ya. Demikian ya, mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan banyak ya hal-hal yang mungkin kurang berkenan, nanti kami mohon diikhlaskan ya. Demikian, selamat berwebinar dan insya Allah nanti dapat hal yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Tririna Budiwati atas sambutannya selaku Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Internasional. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua Dikdasmen PP Muhammadiyah, Bapak Dr. Kasierno M. Hum. Kepada Bapak Dr. Kasierno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Dekan FSBK dan jajaran dekanat, Kaprodi, juga yang tidak kalah penting nih tamu kita ini sudah lama jadi anggota warga UAD tetapi lama juga meninggalkan UAD sehingga jadi tamu kita ini hari Pak Adita Sri Prabakusuma PhD ya, gelar doktornya yang baru karena baru saja memperoleh derajat doktor dari negeri tirai bambu, China. Alhamdulillah, selamat Pak Adita, sudah kembali ke kampus lagi dan kali ini diminta untuk memberikan pencerahan terkait dengan makanan halal, khususnya yang terjadi di negeri Cina, saya kira penting itu ya. Ketua Panitia atau tim pengabdian masyarakat internasional Bu Tririna Budiwati SSM Hum dan anggota-anggota panitia yang lain, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta baik secara offline maupun online dimanapun Anda berada, kemudian Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di Tiongkok, Pak Aziz, Muhammad Aziz. Siapa lagi ini ya? Nggak ada lagi. Ya semua audiens lah yang mengikuti acara pengabdian atau ceramah pada siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya pada kita. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan usia panjang, kesehatan untuk bisa menghadiri acara yang amat penting saya kira ini untuk kita ketahui bersama gitu. Dan tentu saya juga menyampaikan terima kasih. Saya diundang untuk memberikan sambutan atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah khususnya Majelis Pendidikan Dasar Menengah. Yang tadi disebut-sebut saya sebagai ketua rektor senior, tapi enggak, dalam hal ini saya enggak bicara tentang itu dan juga enggak bicara tentang gedung ini juga. Nah, tapi kapasitas saya sebagai dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ngurusi pendidikan dasar menengah ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira acara ini sungguh penting dan sangat perlu untuk disampaikan kepada khalayak
di Indonesia khususnya juga saya kira, bahkan juga tidak jadi Indonesia karena ini sifat internasional, mungkin bisa didengar juga dari berbagai negeri, ya saya kira, kalau mungkin pada tahu gitu ya. Tapi karena tadi diinformasikan audiensnya ini ya dari umum di Indonesia saya kira. Ya, di Tiongkok ini suatu negara yang sungguh menjadi rising stars lah ibaratnya sekarang ini ya. Kalau zaman dulu beberapa tahun lalu mungkin Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya yang boleh dibilang menguasai dunia ini, tetapi sekarang ini Tiongkok atau negeri China kita ini sudah mulai menggeser posisi Amerika dalam berbagai bidang. Khususnya dalam ekonomi saya kira penting, di mana Tiongkok merupakan satu-satu negara yang punya ekspor terbanyak di dunia, saya kira terbesar lah katakan gitu. Karena Tiongkok merupakan produk berbagai barang ya, yang kebutuhan dari sehari-hari sampai udah ada kebutuhan tertier ya, segalanya saya kira ada itu. Dan kita sebagai Muslim saya kira bisa menyaksikan ketika kita juga sedang naik haji ataupun umroh, bahwa di sana pun kita akan jumpai produk-produk aneka ragam produk dari China, dari sikat gigi apapun ya, ada tetek bengek yang kecil-kecil lah saya kira ada di sana ya, peniti bahkan itu ya itu ya, termasuk alat-alat untuk ibadah umat Islam lengkap di sana ya, semuanya produk-produk Cina. Belum lagi ya berbagai macam souvenir yang ada di berbagai negara. Ketika kita berkunjung ke Australia, ke Amerika, kemana saja itu banyak sekali produk-produk Cina yang itu justru menjadi souvenir di negara-negara itu. Nah, itu. Dan apa lagi ya? Tapi juga tidak hanya itu ya. Negeri Cina itu juga sangat terkenal dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan teknologinya. Nah ini, karena berulang kali kami berkunjung ke negeri itu, ya hampir mungkin lebih dari 10 kali ya. Jadi sangat pahamlah situasi di sana itu, sungguh luar biasa. Bahkan Tiongkok ini sudah lebih dari Amerika, dari sisi penampilannya luar biasa. Ya, gedung-gedungnya yang luar biasa, pencakar langit semuanya itu sana ya. Nah itu bahkan sistem ekonomi juga sudah bukan lagi merujuk kepada sistem ekonomi sosialis, tapi juga sudah kapitalis di sana, sehingga ya itulah situasinya sudah sangat berbeda, boleh dibilang sebagai New China di sana. Nah yang penting bagi pendidikan ya itu tadi, bahwa ilmu pengetahuan teknologi di China itu sudah luar biasa ya. Produk-produk teknologinya sudah hampir menyamai produk-produk Eropa dan Amerika gitu ya. Yang terkenal mungkin sekarang HP saja ya, gadget katakanlah gitu. Ini mungkin bisa menggeser dari produk-produk Eropa, bahkan juga mungkin Korea sendiri ya. Nah, sekalipun mungkin kesan kita itu produk-produk China itu adalah KW, tapi sebenarnya ya kalau kita bisa memilih, saya kira ya tentu itu penampilan dan harga pasti akan atau harga itu akan juga mewakili dari sisi kualitas. Tapi saya pernah punya pengalaman juga terkait dengan produk China itu, saya pernah beli ya berbagai alat lah. Terutama itu yang saya kagumi betul sepatu ya. Saya beli di sana sepatu sudah bertahun-tahun ya, hampir 5 tahun saya pakai terus-menerus. Itu enggak jebol-jebol gitu, sungguh kuat itu, harganya juga enggak mahal juga gitu di sana, hanya 250 yuan, ya sekitar 500-an ya, 500-an itu, tapi ternyata kuatnya bukan main, bahkan saya juga pakai untuk jalan-jalan, main golf dan sebagainya, itu relax saja, enak sekali, dan ternyata bagus. Ya, ini antara lain ya, bukan saya mempromosikan China, tetapi itu realitas. Ya, dari kualitas kalau kita bisa memilih betul ya baik. Nah dari sisi ilmu saya kira untuk kepentingan bangsa kita di Indonesia yang
khususnya itu pendidikan di Muhammadiyah saya kira ya. Kita ini secara kuantitas memang banyak. Kalau di sekolah menengah dasar menengah itu hampir jumlahnya 10-an ribu. Itu 10-an ribu. Luar biasa, tetapi dari sisi kuantitas memang kita masih jauh. Bahkan perlu bantuan, sumbangan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kita. Nah, kami dari Majelis Pendidikan Dasar Menengah juga berusaha untuk melakukan peningkatan kualitas itu dengan berbagai kerjasama dengan berbagai lembaga dari luar negeri, ya dari Korea, dari Singapura beberapa saat ini, ya bahkan ada dari Global Partnership for Education yang akan memberikan hibah untuk pendidikan juga termasuk Muhammadiyah. Pada saat ini kami juga sedang menangani kerjasama dengan Singapura terkait dengan aplikasi metode pembelajaran STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Dan itu sangat tepat sekali dipakai dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak kita di era sekarang ini. Ya. Bahkan dalam waktu dekat ke depan, bulan depan kami akan membawa 15 kepala sekolah untuk studi STEM secara praktis di Nanyang Politeknik di Singapura. Ya. Kemudian kami juga sedang meningkatkan kualitas pendidikan berbasis tablet, teknologi digital bersama Enuma dari Korea gitu ya. Nah ini kami juga beberapa waktu lalu saya pergi ke Medan untuk menyerahkan sejumlah tablet untuk sekolah-sekolah dasar untuk dipakai untuk belajar mandiri, ya belajar dari tablet dalam bentuk aplikasi yang didesain dengan metode permainan, kemudian video dan macam-macam puzzle dan sebagainya. Ini sangat menarik untuk anak-anak kita untuk belajar yang mestinya ini untuk mengatasi problem pandemi kemarin ya. Karena pandemi itu banyak sekali daerah-daerah yang tidak memiliki akses internet. Nah ini bisa dipecahkan dengan model seperti ini. Cuma memang kami belum bisa secara massal. Ya, karena dananya juga belum memungkinkan. Tahun lalu kami fokus di Jawa, kemudian ini kita merambah ke luar Jawa. Ini antara lain beberapa hal yang kami upayakan untuk kerjasama. Bahkan dengan Tiongkok khususnya, ini sudah beberapa tahun lalu kami juga mengundang berbagai perguruan tinggi, ya, para pimpinan perguruan tinggi dari Tiongkok datang ke Semarang dan kami mengajak kepala sekolah untuk melakukan MOU kerjasama, ya, dengan perguruan tinggi di Tiongkok dalam rangka untuk pembinaan pelatihan untuk guru-guru sekolah di Muhammadiyah. Ya, di sana beberapa kali kami mengirimkan guru-guru dan juga termasuk kepala sekolah untuk dapatkan pelatihan di Politeknik ya. Yang biayanya hanya membayar transport saja. Di sana diberikan asrama gratis, makan gratis, training gratis selama 10 hari ya. Itu sudah cukup banyak kami mengirim di sana dan itu alhamdulillah bisa diterapkan, diaplikasikan di sekolah-sekolah kita. Nah, kami juga mengirim siswa-siswa sekolah-sekolah di sekolah dasar, SMP, SMA untuk studi di sana selama 1 minggu, 2 minggu begitu. Bahkan di sana juga diberikan dikenalkan dengan industri-industri yang kerjasama dengan perguruan tinggi di sana. Nah ini semuanya adalah pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan Dasar Menengah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar menengah kami di Muhammadiyah. Nah, dan sehingga sebenarnya Tiongkok itu sangat welcome terhadap kunjungan-kunjungan dari siswa-siswa dari Indonesia. Dan mereka memberikan fasilitas yang luar biasa ya. Dan tidak bayar gitu loh ya. Bahkan ada juga yang kalau mau setelah lulus SLTA itu bisa masuk di Politeknik di sana, bahkan di sana ada juga diberi
insentif, bahkan nanti bisa juga kerja di industri di mana mereka perguruan tinggi itu biasanya juga kerjasama dengan industri. Ya. Sehingga sangat menantang lah kalau memang kita ingin belajar dengan China, ini tempat yang saya kira tepat juga. Kita nggak perlu khawatir terkait dengan ideologi komunis yang ada di China sekarang. Saya kira komunis sekarang adalah komunis yang berbeda dengan komunis dulu, ya, bahwa di sana itu sebenarnya nggak ada yang mengajarkan tentang ideologi itu. Ya, saya berkali-kali datang ke sana dan membawa guru-guru maupun kepala sekolah, siswa itu setelah kami amati juga nggak pernah mereka itu memperkenalkan ideologi mereka. Ya. Nah, itu sehingga nggak usah khawatir kalau kita itu mengirim siswa, dosen, guru untuk studi di China. Sehingga saya kira ini kesempatan yang bagus, termasuk juga ini topik pada siang hari ini tentang halal food ini saya kira juga penting. Untuk apa? Untuk memberikan keyakinan pada kita bahwa di sana itu juga ada makanan-makanan halal, ya, tidak perlu khawatir terkait dengan jangan sampai kita nanti makan babi di sana, ya, enggak, ya. Ya, karena di sana itu juga ada makanan-makanan halal dan nanti Pak Adita ini akan cerita banyak terkait dengan itu dan mudah-mudahan ini yang bisa mendorong kita bahwa kita tidak perlu khawatir datang ke Cina berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan Pak Adi sudah pengalaman bisa makan makanan yang halal, ya. Bahkan saya juga berkunjung berbagai perguruan tinggi itu juga mereka menyediakan kantin-kantin yang halal, ya. Dan halalnya itu juga persepsinya bukan seperti persepsi kita bahwa orang Cina itu kalau mengatakan halal belum tentu halal karena esens atau apa ya kandungan dari makanan itu kadang-kadang mungkin masih gorengnya dengan apa tempat penggorengan yang sama dengan yang tidak halal gitu ya. Saya kira itu nggak perlu diragukan. Saya kira di sana juga sudah tahulah terkait dengan apa yang disebut dengan makanan halal. Sehingga ya mereka juga sangat menghargai lah, ya, itu. Oleh karena itu sebagai wakil ketua pimpinan Majelis Pendidikan Dasar Menengah Muhammadiyah, kami sangat mendorong kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya untuk tidak ragu-ragu melakukan kerjasama, ya, dengan pendidikan, dengan lembaga pendidikan yang ada di Tiongkok untuk meningkatkan kualitas bahkan juga citra lembaga Muhammadiyah. Insya Allah dengan kerjasama dengan itu kita akan bisa meningkatkan kualitas kita, meningkatkan citra kita sehingga kehidupan keberlangsungan sekolah-sekolah Muhammadiyah ke depan akan menjadi semakin terpercaya. Saya kira itu. Terima kasih Bu Tri Rina atas penyelenggaraan program pengabdian masyarakat ini. Bahkan ya mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh pengelola-pengelola sekolah di seluruh Indonesia khususnya sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan itu akan memacu, mendorong kita untuk semakin ingin tahu tentang Tiongkok. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Kasierno M. Hum selaku Wakil Ketua Dikdasmen PP Muhammadiyah. Baik, langsung saja kita akan masuk ke acara inti dari seri webinar hari ini, yaitu pembahasan dengan subtema urgensi sains halal dalam identifikasi makanan untuk muslim di luar negeri dengan narasumber Bapak Adita Sri Prabakusuma, PhD, dan untuk hari ini yang akan menjadi moderator adalah Bapak Zanuar Hakim, MPD PhD Candidate, dosen sastra Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Baik, kepada Bapak Zanuar Hakim kami persilakan untuk memandu acara dan juga untuk Bapak Adita Sri Prabakusuma PhD dapat langsung ke depan, Pak. Silakan.
Terima kasih kepada MC Mas Bagas atas kesempatannya yang diberikan untuk melanjutkan rangkaian acara pada webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, perkenalkan saya Zanwar Hakim Atmantika, dosen Prodi Sastra Inggris Universitas Ahmad Dahlan, yang akan memandu jalannya diskusi pada webinar pada siang hari ini dengan tema urgensi sains halal dalam identifikasi makanan dan untuk muslim di luar negeri, pengalaman 4,5 tahun di China yang akan disampaikan oleh Bapak Adita Sri Prabakusuma PhD. Baik, sebelum memulai webinar di siang hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di ruang tamu yang hadir offline pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kasyarno M. Hum, Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Ya, Bapak merupakan suatu kebanggaan bagi kami, Bapak bisa hadir dalam acara webinar ini. Bagi Bapak Ibu peserta webinar, saya ingatkan sekali lagi yang tergabung dalam platform Zoom, silahkan bisa menuliskan pertanyaan dalam chat box atau bisa bertanya menggunakan fitur raise hand. Kemudian Bapak Ibu peserta webinar yang hadir melalui kanal YouTube bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, telah hadir di samping saya seorang narasumber yang muda dan bertalenta. Ya, dalam bidang pangan, beliau adalah Bapak Adita Sri Prabakusuma PhD. Sebelum beliau melakukan presentasi terlebih dahulu, saya ulas sedikit tentang circle akademik beliau. Beliau menyelesaikan studi S1 di Universitas Gadjah Mada pada disiplin ilmu Agricultural Production, Sistem Pertanian Industri. Kemudian beliau melanjutkan program S2 di Universitas Gadjah Mada pada disiplin ilmu Agroindustrial Technology di Fakultas Teknologi Pertanian, dan alhamdulillah pada tahun ini 2022 Pak Adita mendapatkan gelar doktor di Yunnan Agricultural University di Tiongkok. Selamat Bapak. Selain dalam bidang akademik, beliau aktif di kemuhammadiyahan. Beliau adalah ketua umum PCIM Kunming, dan beliau juga pernah menjadi ketua PPIT Kunming, Bapak. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu peserta webinar, mari kita sambut Bapak Adita Sri Prabakusuma PhD untuk mempresentasikan materi webinar dengan tema urgensi sains halal dalam identifikasi makanan untuk muslim luar negeri, pengalaman 4,5 tahun tinggal di Tiongkok. Kepada Bapak Adita Sri Prabakusuma PhD, dipersilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya secara pribadi dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, baik secara virtual maupun secara offline di gedung yang megah di Universitas Ahmad Dahlan Kampus 4 ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada waktu siang hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan presentasi mengenai urgensi sains halal dalam identifikasi makanan untuk muslim di luar negeri, khususnya untuk muslim yang sekarang akan menuju ke China maupun yang sedang berada di China. Karena ini sangat penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana kita agar bisa hidup dan kemudian bisa mengetahui serta mengidentifikasi segala macam bahan pangan maupun juga jenis-jenis makanan yang ada di China sendiri, apakah bisa kita makan sebagai seorang muslim ataukah tidak. Karena di China berbagai macam makanan
mereka punya berbagai macam sertifikasi dan kemudian juga punya berbagai macam jenis. Oleh karena itu kita sebagai muslim perlu untuk berhati-hati, tapi tetap perlu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kandungan intrinsik atau bagaimana sebenarnya hukumnya ketika kita memilih suatu makanan tersebut. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai presentasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa selama 4,5 tahun saya studi di China, saya berada di bawah bimbingan Profesor Dr. Huang Aixiang di Yunnan Agricultural University College of Food Science and Technology di Department of Food Resources and Nutrition Engineering. Pada tahun 2013, salah satu kakak senior saya, bimbingan Profesor Dr. Huang Aixiang, beliau berhasil menerjemahkan satu buku yang berjudul Halal Food Production, yang buku ini ditulis oleh Dr. Hao Tri. Beliau adalah ketua IFANCA, direktur IFANCA Amerika. IFANCA itu adalah Islamic Food Nutrition Council of America dan menulis buku itu dalam bahasa Inggris dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Karena adanya penerjemahan buku tersebut, akhirnya masyarakat China sendiri mengetahui lebih luas, lebih detail dan lebih mendalam sebenarnya bagaimana prinsip-prinsip halal production, halal food production itu sendiri. Nah, oleh karena itu kami akan mengulas sebenarnya bagaimana proses produksi makanan halal di China dan kemudian juga berbagai macam hal yang ada di sana. Nah, untuk konten presentasi saya, yang pertama kami akan berusaha untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu semua tentang perkembangan industri pangan halal di dunia. Karena di sana ada unsur China yang mempengaruhi industri pangan tersebut. Nah, kita akan melihat seberapa besar pengaruh dari China sendiri terhadap industri pangan di dunia. Terus kemudian kita juga perlu mengetahui industri pangan yang ada di China sendiri. Karena rupanya industri halal, makanan halal yang ada di China juga sudah berkembang sangat cepat. Berbicara tentang makanan halal, maka kita akan berbicara pula tentang populasi muslim yang ada di China, karena itu merupakan salah satu domain dan salah satu konsumen utama dalam produk makanan halal di sana, kemudian juga penerapan industri pangan halal yang ada di China, dan kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi makanan yang ada di sana yang sangat beragam itu, mulai dari makanan tradisional sampai kemudian makanan yang gennya sudah diedit. Terus kemudian yang terakhir adalah kita kembali untuk mendalami mengenai konsep dasar aturan Islam. Karena ketika kita di sana dan kemudian kita dibenturkan dengan berbagai macam kendala teknis untuk mengetahui dan mengidentifikasi makanan, kita punya dasar yang kuat untuk menentukan apakah kita bisa mengkonsumsi makanan tersebut ataukah tidak. Nah, rekan-rekan semua, ketika kita melihat data dari SESRIC yang dirilis pada tahun 2021, kita bisa melihat bahwa tahun 2014 hingga tahun 2024 ada peningkatan yang sangat signifikan dalam industri pangan halal di dunia, mulai dari 3,2 triliun USD menuju ke 6,2 triliun USD diperkirakan pada tahun 2024, tetapi pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami stagnasi, bahkan mengalami penurunan dikarenakan adanya restriksi dari pandemi. Pada saat itu banyak negara yang menutup bordernya dan kemudian untuk jalur pariwisata, jalur penerbangan, dan kemudian juga supply chain bahan makanan dari China ke luar negeri maupun dari luar negeri ke China sendiri juga mengalami sebuah proses restriksi. Akhirnya apa? Akhirnya untuk industri pangan dunia juga mengalami penurunan. Nah, tapi pada tahun 2021 menuju ke tahun 2022 ada peningkatan yang cukup signifikan. Karena kenapa? Generasi-generasi milenial mulai menggunakan teknologi digital, khususnya TikTok. Pada saat itu sudah mulai berkembang dan kemudian Reels di Instagram untuk mempromosikan makanan-makanan halal yang ada di seluruh dunia, dan akhirnya pada saat itu karena pariwisata sudah dibuka, penerbangan sudah dirilis, akhirnya mereka bisa berkunjung ke negara lain dan akhirnya industri perkembangan industri halal yang ada di dunia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Ditambah lagi juga adanya peningkatan teknologi informasi dan kemudian juga ada peningkatan teknologi produksi yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat ukuran pasar yang ada di dunia, khususnya untuk untuk Islamic lifestyle dan kemudian juga untuk industri halal sendiri, maka kita akan bisa melihat bahwa sesungguhnya dari industri pangan atau industri halal yang ada di dunia ini terbentuk pada 4 sektor utama. Yang pertama yaitu Islamic finance, dan yang kedua adalah halal food, yang ketiga adalah Islamic lifestyle, dan kemudian ada Islamic tourism, yang mendominasi tetap Islamic finance di perbankan. Terus kemudian untuk halal food menempati posisi kedua. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat menarik rupanya, karena industri-industri pangan halal yang ada di negara-negara non-Islam
menjadi supplier utama untuk negara-negara Islam. Nanti kita akan melihat datanya dan kemudian melalui presentasi ini kita akan banyak berbicara mengenai bagaimana peran negara-negara Islam untuk kemudian menyelamatkan pasar dari Islam itu sendiri, pasar negara-negara Islam itu sendiri, karena negara-negara non-Islam mengembangkan teknologi untuk apa? Untuk memproduksi barang-barang yang kemudian dikonsumsi oleh negara-negara Islam dengan menggunakan sertifikasi halal yang dibuat oleh negara-negara Islam. Ini fenomena yang cukup menarik, nanti kita akan melihat datanya. Nah, terus kemudian ketika kita melihat laporan dari State of the Global Islamic Economy Report, ini data terbaru, 1 April 2022 baru dirilis. Kita bisa melihat bahwa eksporter terbesar untuk produk-produk halal ataupun produk-produk muslim ke negara-negara muslim adalah negara non-muslim, yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Kasiyarno, yaitu negara China. Kok bisa negara China memproduksi makanan-makanan halal? Kok bisa memproduksi barang-barang untuk muslim? Rupanya mereka mempelajari bagaimana teknologi kosher untuk sertifikasi pangan di Yahudi. Mereka juga mempelajari sertifikasi halal untuk produksi makanan halal yang kemudian dijual ke negara-negara yang mengkonsumsi makanan halal, yaitu masyarakat negara-negara Islam. Mereka juga mempelajari teknologi-teknologi yang ada di negara-negara lain, bahkan bahasa dari negara-negara tujuan dari pasar tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan segmen pasar yang terbesar dari negara tersebut untuk menggeser negara-negara lain. Ini satu fenomena yang cukup menarik karena rupanya makanan kita rupanya banyak yang disuplai dari negara-negara non-Islam. Dan selain itu fashion. Tadi Pak Dr. Kasiyarno sudah menyampaikan, ketika Bapak Ibu datang ke Arab Saudi untuk souvenir dan lain sebagainya, mulai dari mukena, kerudung, tasbih, apalagi sajadah dan lain sebagainya, rupanya kalau dibuka bagian belakang made in China. Dan kualitasnya pun bagaimana? Kualitasnya juga tetap bagus. Karena mereka menjaga quality control untuk produksi tersebut. Dan rupanya dari fashion, kemudian dari makanan, kemudian ingredients, food ingredients, chemical, pharmaceutical, dan lain sebagainya. Rupanya mereka sudah melihat potensi pasar tersebut. Dan rupanya mereka mengembangkan teknologi untuk bisa memproduksi barang-barang yang berkualitas sesuai dengan standar mutu maupun standar hukum religion yang ada di negara tersebut. Nah, terus kemudian khususnya untuk negara-negara yang lain, khususnya untuk halal food, Brazil, India, dan Rusia menempati posisi teratas, dan kemudian untuk Rusia ini menempati posisi di atas setelah Cina karena dia memproduksi gandum. Dan kita bisa melihat untuk data berikutnya, khususnya untuk halal food, maaf slide sebelumnya, kita bisa melihat di sana tujuan terbesar untuk ekspor barang-barang Cina, khususnya makanan ini, salah satunya ke Indonesia, kemudian menuju ke Arab Saudi. Kita bisa melihat di garis hitam yang ada di sebelumnya Pak, mohon maaf, yang halal food tadi. Iya, halal food, yang halal food maju lagi. Oke, ya. Saya jelaskan. Jadi untuk halal food sendiri, mereka jalur distribusinya ke Indonesia, kemudian ke Kazakhstan, dan kemudian ke Arab Saudi, dan kemudian ke Malaysia. Nah, terus kemudian khususnya untuk fashion selanjutnya, kita bisa melihat rupanya China menjadi negara eksporter terbesar di dunia untuk pakaian muslim. Diekspor kemana? Ke Arab Saudi, terus kemudian ke Malaysia, kita bisa melihat garisnya itu, dan kemudian di negara sampingnya, di Kazakhstan. Mereka memproduksi fashion dan kemudian juga bahan baku dalam bentuk kain ke negara-negara Islam. Tidak hanya pakaian jadi, tapi kemudian juga untuk kain. Terus kemudian untuk halal kosmetik sendiri, China juga menyediakan dan mereka sudah mensertifikasi produk tersebut. Lalu untuk di negara-negara Islam tersebut menjadi salah satu tujuan ekspor utama karena Islam, masyarakat Islam perkembangannya sangat luar biasa besar. Sekarang ini masyarakat Islam mendominasi masyarakat dunia setelah Kristen, dan kemudian diperkirakan tahun 2050 akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 1,6 miliar menuju ke 2,76 miliar. Dan ini merupakan pasar yang sangat besar sekali, dan ini sudah mulai dibidik oleh China itu sendiri. Lanjut lagi Pak. Dan ketika kita melihat tren pencarian halal, mohon maaf lanjut lagi Pak. Lanjut lagi.
Ya, ketika kita melihat tren pencarian halal di Google Trends, kita bisa melihat mulai tahun dari 2017 hingga tahun 2022 mengalami sebuah peningkatan untuk pencarian kata kunci halal. Dan rupanya yang mencari kata kunci halal tersebut bukan negara-negara Islam saja, tapi kita bisa melihat ada Singapura, terus kemudian ada Prancis, kemudian ada UK, Australia, dan lain sebagainya. Mereka sudah mulai mencari informasi mengenai halal, bagaimana proses sertifikasinya, bagaimana untuk mendapatkan label halal, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bisa mendapatkan sertifikasi halal untuk tujuan ekspor. Ya, sebenarnya tujuan kita apa sih? Kenapa kita harus mengkonsumsi makanan halal? Karena itu memang salah satu kriteria kita sebagai seorang muslim, dan kemudian sebagai cara kita untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian untuk menjalankan ibadah kita. Tapi untuk non muslim, apa urgensinya? Urgensinya karena produk halal tersebut lebih berkualitas, hygiene, otentik, aman dan sehat. Kita bisa tahu sebagai contoh, saat menyembelih hewan kurban, saat menyembelih hewan, kita muslim untuk sertifikasi halal harus memotong 3 saluran yang ada di leher, mulai dari kerongkongan, tenggorokan, dan kemudian saluran darah, ada 3. Dan kemudian darahnya harus mengalir keluar. Artinya apa? Artinya darah yang berada di daging tersebut sudah banyak yang keluar, dan kemudian penyakit-penyakitnya sudah banyak yang keluar, terus kemudian amina biogenik, mulai dari putresin, kardaverin, dan lain sebagainya, sudah mulai keluar, dan kemudian daging yang dikonsumsi lebih hygiene. Nah, itu yang dicari orang-orang non-muslim, karena memang produk dari daging yang disembelih dengan menggunakan prinsip halal lebih sehat dibandingkan ketika daging tersebut masih mengandung banyak darah yang kemudian banyak mengandung amina biogenik saat nanti daging tersebut diproses lebih lanjut. Lalu ketika kita melihat tren penelitian halal yang ada di dunia, ini penelitian yang terbaru, publikasi yang terbaru dari PAX 2022, kita bisa melihat rupanya kata kunci halal macam-macam. Dan rupanya yang paling dicari untuk penelitian dan untuk publikasi, yang pertama Malaysia, yang kedua consumption, meat, quality, terus kemudian sertifikasi, hingga kemudian manajemen. Lalu kemudian ketika kita melihat bagaimana negara-negara yang ada di dunia berkontribusi dalam publikasi, kita bisa melihat publikasi terbesar untuk halal ini, yang pertama adalah Malaysia. Mohon Pak, next. Terus kemudian diikuti dengan Indonesia, lalu USA, dan kemudian China yang keempat. Sebelumnya. Ya, lalu China yang keempat. Rupanya China juga berkontribusi dalam memberikan publikasi bertema halal yang kemudian terindeks oleh Web of Science. Dan kemudian untuk jumlah citasinya yang ada di gambar sebelah, yang ada di peta, juga lumayan besar. Karena apa? Karena di Cina sekarang mereka betul-betul mendalami riset halal dan mempublikasikannya, karena mereka ingin membuktikan bahwa sertifikasi mereka, bahwa produk mereka benar-benar teruji secara saintifik. Dan itu ingin disampaikan kepada masyarakat global melalui publikasi. Berikutnya. Nah, dan kita bisa melihat hubungan dari masing-masing publikasi ini, Malaysia paling banyak berhubungan dengan negara-negara lain, tapi Cina juga tetap berhubungan dalam penelitian. Salah satunya yaitu berhubungan dengan USA dan kemudian juga berhubungan dengan New Zealand untuk peningkatan publikasi khususnya dalam penelitian halal di negara mereka. Nah, terus kemudian untuk jaringan co-occurrence-nya kita bisa melihat bahwa dari banyak sekali co-occurrence yang dibentuk dari berbagai macam publikasi ini, ada 290 paper terindeks Web of Science yang kemudian dikumpulkan dan kemudian dilihat co-occurrence-nya. Di sana bisa dilihat bahwa tidak hanya Malaysia yang dicari, tapi kemudian juga ada China di sana, yang kemudian China ini dilihat sebagai negara yang rising star, dan kemudian di sana ada sebuah studi yang sangat menarik karena negara non-muslim mengembangkan teknologi-teknologi halal untuk memproduksi halal dan kemudian memproduksi penelitian juga. Nah, banyak negara-negara yang ingin mempelajari sebenarnya apa sih yang diinginkan Cina, dan sebenarnya apa sih rencananya dia untuk kemudian mengembangkan ataupun berkontribusi terhadap perkembangan industri halal yang ada di dunia. Nah, ketika rekan-rekan ke luar negeri, khususnya ke China, sebenarnya tidak terlalu bermasalah untuk mencari makanan-makanan halal, karena mulai dari pesawat
sudah ada pilihan untuk menu halal. Terus kemudian banyak restoran-restoran berlabel halal. Terus kemudian jajanan di pinggir jalan dijual oleh ibu-ibu juga di sana ada logo Jingchen. Jingchen bahasa Mandarinnya untuk halal, dan kemudian di berbagai macam toko juga sudah mulai banyak menyediakan makanan-makanan yang berlabel halal ataupun makanan-makanan yang Muslim friendly. Nah, terus kemudian ketika kita melihat lebih luas lagi, rupanya selain China, banyak sekali negara-negara di dunia yang sudah mempromosikan halal melalui berbagai macam exhibition. Di Taiwan, ini kita bisa melihat fotonya. Terus kemudian di Korea juga ada, di Rusia, di Spanyol, dan kemudian di China sendiri. Habis ini kita akan melihat bagaimana mereka mempromosikan itu. Nah, di dunia juga sudah banyak sekali label-label halal, bahkan juga di China sendiri ada lembaga pemeriksa halal, ada puluhan, yang kemudian direkognisi oleh beberapa lembaga sertifikasi halal dunia, salah satunya JAKIM. JAKIM itu semacam MUI-nya Malaysia, dan kemudian juga direkognisi oleh lembaga sertifikasi halal di tempat lain, tapi khususnya untuk Indonesia, untuk MUI, tahun 2020 terakhir belum merekognisi satupun lembaga pemeriksa halal yang ada di Cina, tapi tahun 2022 ini dari salah satu lembaga pemeriksa halal di Cina yang berbasis di Chongqing sedang berusaha untuk approach ke BPJPH, ke Kementerian Agama agar bisa direkognisi. Lanjut. Nah, terus kemudian ketika kita melihat di sampingnya Cina, mereka khususnya di Jepang juga sedang mengembangkan industri halal khususnya untuk halal tourism. Nah, Cina mulai tertarik, mulai mengamati Jepang dan kemudian mulai meniru. Bahkan mereka mulai mengembangkan, tapi belum begitu banyak hotel-hotel halal, bukan hotel syariah ya. Mereka nyebutnya hotel halal karena yang halal baru makanannya. Dan itu pun baru di beberapa tempat di China saja karena mereka masih uji coba. Nah, kita akan memasuki yang kedua tentang perkembangan Muslim di Cina. Kenapa kita harus membahas tentang hal ini? Yang pertama, kita ingin mengetahui seberapa besar sih pasar halal yang ada di Cina. Kemudian yang kedua, kami ingin menggunakan forum pada siang hari ini untuk menyampaikan sebenarnya kondisi-kondisi Muslim yang ada di China, yang bisa jadi kondisi ini belum pernah Bapak Ibu lihat sebelumnya karena tidak ada di media mainstream. Di media mainstream kita banyak menggunakan referensi dari media-media Indonesia maupun dari media-media barat yang kemudian menceritakan Cina, dan kita sekarang berusaha untuk melihat bagaimana sih Cina yang sesungguhnya yang sebenarnya ada di sana. Nah, kita ingin banyak bercerita di sana. Nah, kita lihat dari 20 negara yang di sana ada Muslimnya, yang terbesar Indonesia jelas ya. Terus kemudian yang kedua Pakistan, yang ketiga India, baru negara non-Muslim. Terus kemudian di mana posisi Cina? Posisi Cina rupanya tepat berada di bawah Arab Saudi. Posisi ke-16. Jumlah populasi 28 juta. Itu setara dengan satu pulau Sumatera. Total masyarakat di satu pulau Sumatera itu digabungkan itu menjadi total populasi masyarakat Muslim yang ada di China. Rupanya lumayan banyak ya Muslim yang ada di sana. Mungkin kita berpikir bahwa di sana banyak masyarakat komunis yang mungkin Muslimnya tidak terlalu banyak. Tapi ketika kita melihat secara langsung, ini ketika saya hadir di Masjid Suncang untuk mengikuti sholat Idul Fitri, terus kemudian istri saya dari atas memotret, rupanya ribuan yang sholat. Dan ini baru satu masjid. Di Kunming saja ada 13 masjid, itu di satu kota, belum nanti di kota yang lain. Lalu kemudian di Cina sendiri ini yang fakta yang cukup luar biasa karena di sekitar masjid itu pasti ada restoran-restoran halal. Bapak Ibu semua, di Cina ada 35.000 masjid. Ketika kita bandingkan dengan USA ada 2.000. Lalu ada 1.600. Rupanya sangat jauh berbeda. Dan pemerintah Cina juga membangun masjid untuk masyarakat Muslim yang ada di sana. Terus kemudian di Cina sendiri juga ada salah satu masjid terbesar di Asia Timur yang berada sekitar 2,5 jam menggunakan kereta cepat dari Kunming, dan di sana terdapat kampung penghafal Al-Quran bisa menampung 10.000 jamaah, dan kemudian di sana juga ada pesantren yang mempelajari penggunaan bahasa Arab dan lain sebagainya. Rupanya kampung itu ada, namanya Shatian. Dan di China sendiri, Bapak Ibu juga perlu mengetahui bahwa di sana ada Islamic Institute. Bahasa Indonesianya pondok pesantren. Ada sekitar 13 pondok pesantren yang ada di China, dan itu selevel perguruan tinggi. Di sana mereka mengeluarkan degree, dan degree-nya bisa digunakan untuk mendaftar kerja.
Dan itu ada di sana. Salah satunya di China Islamic Institute, di Beijing Islamic Institute, dan di Kunming sendiri, di kota tempat kami belajar, ada Kunming Islamic Institute. Mereka belajar menghafalkan Al-Quran, belajar menghafalkan hadis, dan kemudian juga bahasa Arab, fikih, dan lain sebagainya. Maka jangan kaget ketika ada orang China yang mereka hafal Al-Quran dan bisa tilawatil Quran secara fasih. Dan mereka juga fakih terhadap ilmu-ilmu agama. Nah, ini pondok pesantren yang tadi saya ceritakan, di sana masyarakatnya semuanya muslim, makanan semuanya halal. Dan banyak sekali pondok-pondok pesantren yang kemudian siswanya dari luar Kunming. Terus kemudian masjidnya ini setiap hari ramai untuk dikunjungi jamaah, dan azannya 5 waktu dikumandangkan dengan keras. Mungkin berita semacam ini tidak ada di media, tapi ini nyata. Kenapa saya bilang nyata? Nanti teman-teman yang tertarik bisa scan QR code yang ada di situ, ada virtual reality. Nanti bisa menggunakan QR code itu untuk mengetahui sebenarnya masjid di sana itu seperti apa sih. Nanti bisa dicoba. Terus kemudian ini kunjungan kami ke masjid di sana, dan kemudian bertemu dengan masyarakat lokal sekaligus pada saat itu kami juga bertanya tentang bagaimana perkembangan halal, dan nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya untuk LPH, lembaga pemeriksa halal, dan kemudian bagaimana standar halalnya. Kalau di Indonesia punya HAS 23.000 standar yang digunakan untuk mengetahui fatwa atau untuk membuat sertifikasi halal. Tapi bagaimana dengan di China? Nanti akan kita bahas. Di poin nomor 3, yaitu penerapan halal pada industri pangan di China. Nah, ini menarik. Di sini ada 2 buku yang saya fotokan, dan buku yang berwarna hijau ini adalah buku yang diterjemahkan oleh kakak senior saya, angkatan 2013, yang menerjemahkan tentang halal food production. Dan kemudian ini ditulis dalam bahasa Mandarin. Sehingga masyarakat di China sekarang mulai mengerti bagaimana sih sebenarnya konsep halal food itu sendiri. Dan kemudian juga ada buku yang berwarna putih ini, judulnya adalah 食品安全有形成食品检测. Itu artinya buku yang menceritakan tentang cara pengujian halal dan food safety. Terus kemudian mereka juga rajin melakukan penelitian yang dipublikasikan ke jurnal-jurnal Q1, dan ini yang terbaru, mereka menciptakan suatu metode di luar PCR untuk kemudian mendeteksi sitokrom B yang ada dalam babi, yang digunakan untuk mengautentikasi kehalalan suatu produk ketika produk daging itu diadulterasi atau dicampur dengan daging yang lain, misal daging kelinci dengan daging babi. Bagaimana cara mengujinya? Mereka menggunakan CRISPR-Cas12, dan ini dipublikasikan ke dalam jurnal Q1. Lanjut. Dan kemudian mereka juga bekerja sama dengan berbagai macam negara untuk mempromosikan produk-produk mereka yang sudah bersertifikat halal. Di sana ada China International Halal Industry Development Summit, dan setiap tahun mereka menyelenggarakan itu sebelum pandemi. Terus kemudian di Qinghai juga ada pameran halal, dan kemudian juga di kota-kota yang lain banyak sekali pameran halal. Lanjut. Yang mengundang negara-negara lain untuk datang dan untuk melihat kemajuan produk, teknologi mereka untuk memproduksi barang-barang halal. Dan ini salah satu kerjasamanya dengan Malaysia, dengan Jakim. Nah, ini untuk teknologinya. Teknologi yang mereka buat, teknologi ini adalah sebenarnya alat untuk menyembelih sapi secara otomatis, di mana tidak menggunakan metode stunning atau pemingsanan, dan kemudian sudah tersertifikasi halal dari lembaga sertifikasi halal yang ada di Arab Saudi. Ini untuk mesinnya, jadi semacam abattoir semacam ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan sertifikasi halal untuk kosher, untuk daging Yahudi. Berikutnya, mereka juga membuat 3D printer untuk mencetak makanan-makanan sesuai dengan kehendak kita, dan kemudian mesin ini pun juga sudah tersertifikasi halal. Artinya tidak ada unsur yang berinteraksi dengan alkohol, dengan khamar, atau kemudian berinteraksi dengan babi dan lain sebagainya. Mesin ini mendapatkan sertifikasi keamanan pangan juga dari FSSC dari Belanda, dan kemudian juga GMP dan lain sebagainya. Jadi kalau misal kita mau mencetak makanan bakpia gitu dalam bentuk bintang atau dalam bentuk panda, bisa menggunakan mesin 3D printer ini. Karena mesin ini juga sudah banyak dipesan oleh negara-negara lain karena sudah bersertifikat halal. Dan kemudian ketika kita berbicara mengenai food additive, nah Cina sendiri juga sudah menyediakan berbagai macam teknologi untuk kemudian membuat mulai dari kolagen, terus kemudian ada santan gum sebagai emulsifier, kemudian ada glutamin transmirase, terus kemudian sodium saharin untuk sweetener, terus kemudian ada choline chloride, yang di bawah ini ada kolagen peptide, terus kemudian ada berbagai macam
food additive yang mereka produksi dan mereka carikan sertifikat halal di negara-negara lain karena beberapa lembaga sertifikasi halal mereka belum diakui oleh negara lain. Misal Indonesia, dari 20-an lembaga sertifikasi halal yang ada di China, Indonesia tidak mengakui satupun, tapi Malaysia mengakui. Ada 4 lembaga sertifikasi halal yang nanti akan saya sampaikan di belakang. Kemudian ketika Bapak Ibu berkunjung ke China sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini, Meituan, untuk mencari produk-produk halal di sekitar Bapak Ibu. Aplikasi ini ada di mini program yang ada di WeChat. Teman-teman yang sering ke China, mungkin Pak Kasianar menggunakan WeChat juga bisa di sana searching dengan menggunakan Meituan, terus kemudian bisa mengetahui produk-produk halal di sekitar kita. Mulai dari yang paling dekat sampai kemudian yang paling jauh. Bapak Ibu bisa melihat di sini software ini memberikan rekomendasi tempat-tempat mana saja yang berlogo halal. Terus kemudian ketika kita menggunakan aplikasi yang lain, aplikasi namanya Made in China, kita pengen tahu sebenarnya seberapa banyak sih produk-produk China yang sudah bersertifikat halal. Ini saya kotakin merah, ada 43.338 per Juli 2022 kemarin sebelum saya pulang ke Indonesia. Ada sebanyak itu produk di China yang dijual ke luar negeri karena software ini, aplikasi ini hanya digunakan untuk barang-barang yang diekspor ke luar negeri. Dan rupanya yang sudah bersertifikat halal sudah sebanyak itu. Nah, kemudian bagaimana perkembangan halal certification bodies atau institusi lembaga pemeriksa halal yang ada di sana. Jadi sebenarnya lembaga pemeriksa halal yang ada di China, mereka meniru lembaga pemeriksa halal yang ada di negara lain. Semisal di Malaysia ada Jakim, kemudian standar yang dipakai di Jakim dipakai di China. Kalau di Indonesia HAS 23.000, China belum memakai HAS 23.000 karena standarnya terlalu berat. Kalau kita melihat kriteria-kriterianya sangat berat, mulai dari bahan baku, fasilitas, terus kemudian sampai internal audit, sampai manajemen dan kaji ulang dan lain sebagainya, sangat rumit dan sangat detail sekali. Bahkan beberapa fatwa yang ada di Indonesia belum bisa diterapkan di sana karena memang kondisinya berbeda. Oleh karena itu di China sendiri memilih standar yang lebih ringan, yaitu standar yang digunakan oleh Malaysia sendiri. Nah, terus kemudian untuk di China sendiri, untuk logo halalnya juga sangat beragam. Tidak hanya logo halal yang bertulisan halal, tapi kemudian juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, yang kemudian juga ada digabung dengan bahasa Arab. Nah, ini adalah untuk lembaga-lembaga penyelia halal, pemeriksa halal yang ada di China, yang sudah diakui oleh Jakim. Ada 6 lembaga yang sudah diakui. Salah satunya untuk yang terakhir, HCS ini, baru bulan Agustus yang lalu mengontak saya secara pribadi untuk datang ke Indonesia dan pengen datang ke BPJPH untuk mendapatkan rekognisi. Mungkin tahun ini atau tahun depan mereka akan segera mendapatkan rekognisi tersebut dan beberapa produk di China sendiri bisa masuk ke Indonesia dengan menggunakan label dari HCS ini dengan rekognisi dari BPJPH Kementerian Agama. Nah, ini untuk alamatnya ada di Santung, terus kemudian ada di Beijing, lalu ada di Henan, ada di Gansu, ada di Shanxi, kemudian ada di Chongqing. Bapak Ibu kalau semisal pengen bekerja sama dengan lembaga pemeriksa halal tersebut, nanti bisa bekerja sama. Ini contoh untuk berikutnya, contoh sertifikat halal yang ada di China, karena memang lembaga pemeriksa halal yang sangat banyak, bentuk sertifikatnya pun juga sangat banyak. Dan kemudian logonya pun juga sangat beragam. Nah, terus kemudian mereka juga menggunakan self-declare untuk menyatakan halal. Bapak Ibu bisa melihat kalau misal di pinggir jalan gitu, wah rupanya kok banyak sekali ya logo-logo halal ini, yang halal yang beneran yang mana? Rupanya ketika ada produk-produk atau restoran yang memasang logo-logo ini, mereka berusaha untuk menjaga produksinya agar halal. Karena begini, orang suku Hui, orang suku Uighur, mereka betul-betul menjaga makanannya. Meskipun orang suku Hui itu tidak sholat. Karena tidak semua seorang suku Hui yang mereka mengaku muslim, mereka dari keluarga muslim, mereka bermargama, seperti saya bermargama, tapi kemudian mereka tidak sholat. Salah satu yang satu marga dengan saya, yaitu Jack Ma. Nama Chinese saya, Ma Chenglin. Nama Jack Ma itu menggunakan bahasa Mandarin, yang kemudian diterjemahkan menjadi Jack Ma. Ma itu dari kata Ma Muhammad, seperti itu. Nah, mereka yang bermargama biasanya dari suku Hui. Mereka betul-betul menjaga makanannya, karena mereka menjaga identitasnya, karena suku mereka tertulis dalam KTP.
Kalau semisal mereka berhubungan dengan suku yang lain, kemudian mereka makan babi, minum alkohol seperti itu, terus kemudian terlihat oleh suku yang lain, mereka masih ditanyakan, loh kamu suku Hui atau bukan? Karena identitas suku Hui di sana dan identitas Uighur yang ada di sana, yaitu tidak makan babi dan tidak mengkonsumsi khamar seperti itu. Meskipun di belakang, ya kita tidak tahu ya urusan ibadah dan lain sebagainya, karena ada yang tidak sholat, tapi mereka menjaga makanannya. Nah dari situ kita bisa bahwa sebenarnya untuk restoran-restoran halal yang sudah mencantumkan logo self-declare semacam ini, mereka betul-betul berusaha untuk menjaga produknya dan produksinya, fasilitas produksinya untuk terjaga dari najis dan terjaga dari khamar, dari babi dan lain sebagainya. Ini yang bahasa Arabnya ini, mungkin ditunjukkan dulu Pak sedikit. Itu ada tulisan ta'amul muslimin, makanan muslim. Karena mereka menggunakan bahasa Arab, terus kemudian gabungan bahasa Mandarin, Cincin, dan kemudian mungkin juga ada logo halalnya. Jadi kalau misal berkunjung ke sana ada semacam logo-logo semacam ini, dipastikan mereka menjaga, meskipun tidak 100%, tapi mereka akan menjaga prosesnya agar sesuai dengan standar fikih dan kemudian standar halal yang mereka pelajari. Nah, kita memasuki untuk yang poin keempat mengenai konsep dasar, aturan, dan sains halal dalam Islam. Kita akan berusaha untuk melihat secara lebih mendalam untuk membantu kita dalam mengidentifikasi makanan-makanan yang ada di China maupun makanan-makanan yang ada di negara lain ketika kita berkunjung ke negara tersebut. Prinsip awalnya adalah kita meninggalkan hal-hal yang meragukan keyakinan. Katakanlah kita mau makan, terus kemudian sudah ada logo cincin-nya sebenarnya. Tapi kita ragu-ragu, cincin-nya ini cincin seriusan atau cincin hanya cincin-cincenan seperti itu. Kita sudah tidak yakin, ya sudah tinggalkan. Kita mencari yang lain yang menurut kita betul-betul bisa kita konsumsi. Kemudian ketika kita melihat produk yang kemudian tidak berlabel halal dan kita pengen mengkonsumsinya padahal di situ hanya tertulis gandum, gula, garam, lalu kemudian kita berpikir, oh mungkin gandumnya ini sudah dicampuri L-cysteine untuk breed improver. Ketika kita berpikir seperti itu ya sudah tinggalkan. Atau kemudian kita mau masak minyak goreng di China, yang sebenarnya tulisannya sudah sunflower oil, katakanlah. Tapi kita tahu, wah jangan-jangan nanti 15%-nya atau 10%-nya ada minyak babi di sana. Wah saya nggak mau, ya sudah ditinggalkan seperti itu. Tapi ketika kita memilih bahwa sebenarnya kita sedang berada di luar negeri dan mereka berusaha untuk menjaga proses produksinya dan kita yakin menggunakan barang tersebut tidak jadi masalah. Asal kita sudah memverifikasi dari komposisinya sebenarnya apa yang mereka masukkan dan apa yang mereka produksi di sana. Kalau semisal di sana sudah pork, ada lard, pork itu daging babi, lard itu minyak babi, sudah ada itu dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, kita translate dengan menggunakan WeChat Translate. Kita lihat, oh di situ rupanya ada wine semisal atau ini apa namanya hongjiu. Kalau dalam bahasa Indonesia jadinya angciu. Dalam bahasa Mandarin itu hongjiu, hong itu merah, jiu itu liquor atau alkohol seperti itu. Atau kemudian baijiu, ketika dilihat oh ini sudah baijiu sudah kayak gitu. Tapi ketika hanya katakanlah wheat powder, terus kemudian ada sugar, ada salt, dan kemudian hanya bahan-bahan yang umum ketika kita mau pakai tidak masalah. Tapi kalau misal sudah barang-barang yang memang di sana dilarang untuk digunakan, ya jangan kita gunakan itu. Terus kemudian untuk sebelumnya Pak, kita masih untuk daging-dagingan katakanlah belum bersertifikat halal kita jauhi sebaiknya. Terus kemudian karena kompleksitas bahan, kemudian kita berusaha untuk mendeterminasi apakah bisa kita makan ataukah tidak. Terus kemudian kita melihat komposisinya dan kemudian kita mengkonfirmasi ke imam masjid di sana, bisa atau enggak. Kalau semisal imam masjidnya bilang, "Oh, jangan dimakan." Ya sudah. Jadi karena belum ada logo halal di semua produk, maka kita perlu mempelajari komposisinya dan mengkonfirmasinya ke ulama-ulama lokal yang ada di sana, apakah bisa kita makan. Terus kemudian juga makanan yang bersertifikat kosher tidak bisa langsung kita konsumsi karena kosher ini menggunakan standar yang berbeda. Lalu ketika kita berada di sebuah tempat, di sana pilihannya hanya vegan dan vegetarian, nah kita juga perlu memilih dan kita perlu mengetahui meskipun ini pilihan yang terbaik karena tidak ada halal. Kalau yang vegetarian, mereka tidak makan daging-dagingan dan kemudian mereka masih makan telur, masih makan susu dan ikan. Tapi untuk vegan, mereka tidak mengkonsumsi telur dan susu sekalipun. Nah, kalau kita memilih vegan, saat kita tidak bisa menemukan makanan halal, itu adalah pilihan yang terbaik. Saat kita memang betul tidak bisa menemukan hal tersebut di China. Terus kemudian kita perlu melihat
makanan ini kriterianya boleh, atau kemudian sebaiknya diwaspadai, atau kemudian dihindari. Kalau boleh, buah-buahan jelas boleh. Terus kemudian yang harus diwaspadai, katakanlah sudah kompleks bahan-bahannya, ketika kita melihat komposisinya sudah kompleks kayak gitu, kita ragu-ragu, ya sudah kita waspada. Lalu kemudian untuk yang dihindari, semua yang berhubungan dengan daging, sebaiknya kita hindari karena belum jelas untuk status kehalalannya. Nah, terus kemudian sebenarnya dalam Al-Quran banyak sekali banyak sekali ayat yang menerangkan tentang halal tersebut. Dalam Al-Baqarah ayat 172 sampai 173, di sana diterangkan bahwa Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau semisal kita mau mengkonsumsi kata? Kalau semisal mau mengkonsumsi, Bapak Ibu tahu squirrel, bajing atau tupai seperti itu, apakah itu, bagaimana hukumnya? Di ayat ini tidak ada, rupanya diterangkan kemudian di hadis mengenai bagaimana mengkonsumsi hewan-hewan yang bercakar, yang bertaring dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan dasar tidak hanya dari Al-Quran juga, tapi kemudian dari Al-Hadis dan kemudian juga dari jumhur ulama untuk mengetahui status atau fatwa halal dari suatu produk. Nah, di folder sharing yang sudah saya sampaikan ke panitia, di sana saya menyampaikan ada fatwa-fatwa halal dari MUI. Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih detail tentang suatu produk tertentu, nanti bisa membuka folder sharing. Di akhir acara nanti akan disampaikan oleh panitia beserta berbagai macam supplemental materials yang lain. Saya juga mencantumkan untuk standar yang dipakai Malaysia dan standar yang dipakai di China juga, nanti bisa dipelajari di sana. Nah, terus selain kita melihat halal dan haram, kita juga perlu melihat thayyib. Atau kemudian makanan yang halal dan makanan yang baik, makanan yang sehat. Kenapa makanan yang halal selalu disandingkan dengan thayyib? Karena tidak bisa lepas. Makanan yang halal saja tidak cukup. Katakanlah makanan yang halal, tapi kemudian di sana ketika dikonsumsi oleh orang-orang sehat seperti kita, rupanya menimbulkan kanker. Nah, kita harus menghindari. Bagaimana makanan-makanan yang thayyib itu? Bisa kita lihat di slide berikutnya. Bapak Ibu pernah melihat makanan yang digoreng dengan menggunakan minyak yang sangat hitam? Di foto berikutnya, Pak. Yang sangat hitam semacam ini di toko-toko gorengan di sepanjang jalan. Di China pun juga ditemukan seperti ini, rupanya juga banyak. Menggunakan minyak jelantah kalau bahasa Jawanya. Rupanya minyak-minyak yang semacam ini menimbulkan atau di sana memicu kanker karena mengandung amina biogenik yang disebut sebagai polycyclic aromatic hydrocarbon dan kemudian 3-MCPD. 3-MCPD adalah trimonokloropropandiyol. Yang bisa jadi gorengan-gorengan yang kita makan itu halal, tapi rupanya tidak thayyib dalam jangka waktu yang lama. Contohnya apa lagi berikutnya? Nah, sate. Kalau di China, saya sering sekali jajan dengan istri, jajan di Shaokou dari Xinjiang, seperti itu yang menjual orang Xinjiang yang berada di Kunming. Nah, mereka menjual Shaokou, saya melihat karena mungkin karena dia tidak tahu saya berasal dari teknologi pangan. Saya melihat bagaimana dia membakar. Rupanya saat dia membakar, gosongan-gosongan ini dipotong dengan gunting. Dilihat, terus kemudian satu-satu dipotong. Tujuannya apa? Tujuannya agar gosong ini, karbon ini tidak dikonsumsi oleh manusia. Bisa jadi kita sudah olahraga, kita sudah menjaga hidup sehat, kita sudah mengkonsumsi probiotik, kita sudah mengkonsumsi suplemen kesehatan. Tapi rupanya kenapa kita masih bisa sakit, imun kita rentan dan lain sebagainya? Bisa jadi karena dari makanan yang overcook atau kemudian juga terlalu digoreng dengan terlalu matang atau kemudian dibakar sampai kemudian hitam. Ya memang rasanya jadi berbeda. Tapi kemudian rupanya 3-MCP-nya, polycyclic aromatic hydrocarbonnya juga masuk. Halal sih halal, tapi kemudian tidak thayyib. Nah, berikutnya lagi. Ada ikan rupanya di Jawa Timur kemarin sebelum saya pulang ke Indonesia ada berita ada yang keracunan ikan. Padahal ikannya ini baru dibawa nelayan dari laut. Ikannya sih halal, tapi permasalahannya adalah muncul racun yang disebut sebagai histamin yang terjadi karena mereka para nelayan itu telat dalam mendinginkan ikan tersebut. Seharusnya ikan tongkol itu dari melaut kemudian dibawa ke darat itu jaraknya tidak boleh lebih dari 4 jam. Kemudian didinginkan dengan suhu kurang dari 6 derajat Celcius. Nah, mereka mendinginkan dengan suhu lebih dari 6 derajat Celcius selama berjam-jam. Akhirnya apa? Muncul aminohistamin, putresin, kardaverin dan bisa menimbulkan fish poisoning yang disebut sebagai scombrotoxin.
Nah, terus kemudian kita juga perlu mewaspadai bahaya-bahaya yang lain karena ini bersifat tidak thayyib, halal tapi tidak thayyib. Contohnya apa? Contohnya sayur-sayuran yang kemudian diproduksi dengan menggunakan pestisida yang berlebihan, kita juga perlu berhati-hati. Terus kemudian makanan yang ketika kita memasaknya terlalu tidak terlalu matang, sehingga apa yang terjadi, katakanlah telur digoreng dengan tidak terlalu matang, di sana terdapat bakteri yang disebut sebagai salmonella, akhirnya salmonellanya tertelan dan kemudian menimbulkan racun juga. Atau kemudian kita makan tapi lupa cuci tangan, makan tapi lupa cuci tangan, itu suatu hal yang haram dalam food safety. Kenapa? Kita tidak tahu tadi habis, siapa tahu habis megang meja, yang meja ini sebelumnya ada kecoanya membawa Bacillus cereus, membawa bakteri juga, kita pegang kemudian kita langsung makan. Yang terjadi apa? Yang terjadi makanannya halal tapi akhirnya ketika kita konsumsi muncul ketidakthayyiban. Nah, gitu kita juga perlu berhati-hati. Jadi tidak hanya halal yang kita perhatikan tapi kemudian juga thayyibnya. Nah, kalau di China mereka membuat sertifikat ini food safety status yang kemudian ditempel di masing-masing restoran dan kemudian masyarakat kalau mau masuk itu oh food safety-nya ini grade-nya apa? A, B, C. Kalau semisal A masuk, kalau semisal B ya kalau enak ya masuk. Kalau semisal enggak pergi saja, kalau semisal C mereka mesti enggak mau masuk. Nah, ini berhubungan dengan cara pemasaran mereka. Akhirnya apa? Mereka berlomba untuk membuat warung mereka hygiene agar mendapatkan grade yang bagus seperti itu. Nah, terus kemudian kita bisa melihat berbagai macam ayat yang ada dalam Al-Quran tentang berbagai macam standar yang bisa diikuti karena memang standar ini yang digunakan oleh MUI maupun BPJPH dalam menentukan sertifikasi halal. Dan kemudian kita juga perlu mengetahui konsep najis. Kenapa? Karena barang masakan kita atau alat masak kita maupun ketika kita berada di China sendiri kita melihat oh rupanya cara masaknya masih bercampur antara masak ayam halal dan kemudian babi, meskipun di restoran yang berlogo cincin ya kita hindari. Saya dan istri sangat sering sekali ketika berkunjung ke suatu restoran mengenal ownernya dan kemudian melihat dapurnya, karena pengen memastikan saja sebenarnya mereka ada babinya enggak di sana. Tapi rupanya alhamdulillah mereka betul-betul tidak memasak daging yang haram. Tapi pernah satu sauko yang mereka memajang daging halal dan daging babi bersamaan. Hukumnya apa ya? Semuanya jadi haram. Karena sudah terkontaminasi oleh babi tersebut. Meskipun dicuci, meskipun disanitasi, tetap saja digunakan berulang seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk fasilitasnya tetap harus kita perhatikan dan kemudian juga untuk kompleksitas bahan juga perlu kita perhatikan. Kita lanjut Pak, berikutnya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu juga perlu memperhatikan ketika nanti berada di China sendiri, ketika bertemu dengan berbagai macam produk, ya kita melihat karena kesyubhatan itu muncul karena processing. Berikutnya. Nah, sebagai contoh, ini ada produk ini dari Indonesia, ada Nutrisari. Mungkin ketika kita lihat di labelnya banyak sekali yang tidak kita ketahui sebenarnya asal usulnya. Apa sih sebenarnya maltodextrin? Apa sih sebenarnya emulsifier? Kenapa kodenya E sekian sekian sekian? Bagaimana cara mengeceknya? Nah, kita bisa mengeceknya satu persatu juga karena kita ingin mengetahui status kehalalannya tersebut. Nah, kita berusaha agar betul-betul kita menjamin bahwa makanan yang kita konsumsi tersebut sesuai dengan yang diaturkan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita ketika di China ada tiga poin ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita silaturahim dengan masyarakat lokal dan memastikan apa yang kita konsumsi itu benar. Terus kemudian kita bisa mengeceknya melalui aplikasi Meituan, Taobao dan lain sebagainya untuk mendapatkan informasi tentang makanan-makanan halal di sekitar kita dan kemudian juga mengaplikasikan pengetahuan kita tentang bahan. Sebagai contoh ini, sebagai contoh kita mengecek bahan-bahan yang ada di sana apakah kemudian mengandung babi, apakah mengandung khamar dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita juga melihat komposisinya, mana yang hewani, mana yang nabati, mana yang produk mikrobial, dan kemudian mana yang produk sintetik atau mineral, dan kemudian ini sebagai contoh untuk bahan-bahan turunan dari hewani. Yang turunan dari hewani ini akan saya sampaikan kilas saja. Nanti di COP program ini nanti kita bisa memperdalam untuk membahasnya satu persatu, yaitu yang pertama sebagai contoh kita perlu mengetahui mana bahan baku, mana bahan tambahan pangan, dan kemudian mana bahan penolong, dan kemudian untuk titik kritis bahan hewani ini sebagai contoh untuk hewan-hewan yang disembelih jelas titik kritisnya pada proses pengolahan,
dan kemudian juga penyembelihan. Lalu untuk gelatin dan kolagen, kita perlu tahu sumber dari hewan tersebut, apakah hewan halal, kalau semisal hewan halal apakah disembelih dengan menggunakan cara yang halal. Kemudian untuk bahan-bahan katakanlah kuas yang digunakan untuk masak, dan kemudian untuk diekstrak di L-cysteine digunakan untuk bread improver yang dimasukkan ke dalam gandum, apakah benar-benar berasal dari hewan yang halal tidak, dan kemudian disembelih dengan cara yang benar ataukah tidak. Kemudian kita juga perlu mengetahui juga lemak dan turunannya bermacam-macam, semisal Bapak Ibu menemukan komposisi di situ ada gliserin atau kemudian asam lemak, magnesium yang berakhiran stearat seperti itu, apakah ini berasal dari hewan ataukah berasal dari tumbuhan. Dan kemudian kita juga bisa mengeceknya dengan menggunakan aplikasinya dikembangkan oleh rekan di negara lain, mungkin bisa ditunjukkan Pak, yang untuk pengecekan kode bahan pangan menggunakan E-code verifier. Berikutnya lagi. Ya, ini sebagai contoh, jadi di sini ada emulsifier E322, Bapak Ibu nanti bisa mengunduh aplikasi ini, E-code verifier. Terus kemudian bisa dimasukkan untuk kodenya, jadi kemudian kita bisa mengecek apakah emulsifier kode E322 ini terbuat dari emulsifier dari tumbuhan atau dari hewan, seperti itu. Kalau semisal kita menemukan itu dari hewan, sebaiknya kita hindari. Kalau semisal dari tumbuhan, ya bisa kita gunakan asal bahan-bahan yang lain tidak mengandung bahan-bahan yang haram. Dan kemudian kita sudah mengkonfirmasi juga ke ulama lokal yang ada di China. Itu cara kami untuk memverifikasi. Lalu untuk susu dan turunannya, Bapak Ibu ketika mengkonsumsi susu juga perlu melihat susu itu berlabel cincin, karena beberapa susu memasukkan vitamin tambahan yang vitaminnya itu di-coating dengan menggunakan gelatin. Kita belum tahu gelatinnya menggunakan gelatin dari hewan seperti apa yang disembelih dengan menggunakan standar halal ataukah tidak. Jadi ketika berkunjung ke China, khususnya untuk melihat susu, cari logo cincin. Kalau semisal tidak menemukan, cari di tempat lain sampai menemukan yang berlogo cincin. Karena mereka sudah mulai untuk industri susu sudah mulai menggunakan sertifikasi dan logo cincin di produk-produk mereka. Lalu kemudian untuk produk turunannya, produk turunan dari susu, semisal yogurt, juga lihat di sana kode cincin biar nanti tidak tertukar dengan yogurt yang diproduksi oleh industri lain yang menggunakan rennet atau penggumpal yang berasal dari calf atau anak sapi yang disembelih katakanlah tidak menggunakan standar halal. Nah, rennet ini tersebar luas untuk koagulasi protein dan kita perlu berhati-hati ketika mengkonsumsi yogurt yang ada di China. Terus kemudian untuk telur ikan dan turunannya, telurnya boleh, telurnya tidak kritis, tapi untuk produk-produk turunannya semisal tepung telur kita juga perlu memperhatikan, karena untuk membuat tepung telur ini membutuhkan enzim, dan enzimnya ini bisa berasal dari tumbuhan, mikrobial, maupun juga berasal dari hewan. Nah, kita juga perlu mewaspadai itu. Kemudian untuk bahan nabati sendiri kita juga perlu berhati-hati ketika Bapak Ibu mau mengkonsumsinya. Katakanlah yang berikutnya, Bapak Ibu mendapatkan bahan raisin semacam ini atau kismis. Nah, rupanya sebagian kismis yang ada di China ketika agak meling-meling itu agak mengkilap, rupanya dicampuri dengan minyak. Kita juga nggak tahu minyak yang digunakan itu minyak apa. Kalau semisal labelnya sudah di sana tulisannya raisin 100%, oke. Tapi kalau misal raisin terus kemudian ada oil, tapi oilnya tidak ada keterangan vegetable oil atau kemudian animal oil, ya kemudian kita tinggalkan. Meskipun ini hanya kismis seperti itu. Terus kemudian untuk tepung terigu sendiri pun sebenarnya saya sudah mengkonfirmasi ini ke ulama lokal yang ada di Masjid Sunjang, apakah bisa menggunakan tepung terigu yang ada di Kunming semuanya seperti itu. Dia bilang oke, nggak masalah. Tapi ketika kita di Indonesia, ya kita memilih tepung terigu yang ada label halalnya. Karena apa? Karena umumnya menggunakan pengembang L-cysteine, yang L-cysteine itu diekstrak dari rambut. Kita nggak tahu dari rambut manusia atau dari rambut hewan. Kalau rambut manusia jelas haram. Kalau dari babi jelas haram. Kalau dari sapi, dalam tanda kutip, kalau sapinya disembelih dengan cara halal boleh. Kalau semisal dari bangkai sapi, bagaimana? Bangkai sapi boleh, tapi nggak boleh dikonsumsi. L-cysteine-nya hanya boleh untuk kosmetik, habis dicuci hilang. Tapi tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Lalu kemudian ketika kita menemukan minyak cabai seperti itu, kita juga perlu melihat komposisinya. Kalau misal kita kesulitan untuk melihat
komposisi dalam bahasa Mandarin, kita bisa menerjemahkannya juga. Dan kemudian juga ada produk asam amino dan kemudian juga etanol. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan yang etanol karena untuk etanol ini rupanya banyak sekali yang disalahpahami, khususnya ketika kita berkunjung ke China. Yang dilarang itu adalah homer, bukan etanol. Tidak semua homer itu etanol, tapi tidak semua etanol itu haram. Saya ulang lagi, tidak semua homer itu etanol, tapi kemudian tidak semua etanol itu haram. Bagaimana penjelasannya? Di China ini juga pernah menjadi diskusi saya dengan profesor. Jadi begini, untuk homer itu tidak hanya berasal dari alkohol, tapi juga berasal dari psikotropik, dari narkotik. Nah, oleh karena itu, kita bisa menyampaikan bahwa tidak hanya alkohol saja yang homer itu. Karena alkohol sendiri pun tidak semuanya itu haram. Tapi juga ada alkohol teknis yang diproduksi dari petrokimia. Terus kemudian ada alkohol yang dihasilkan dari fermentasi singkong, fermentasi ketan dan lain sebagainya, yang ketika ketannya itu dikonsumsi bersama dengan airnya, karena itu rukhsah, itu juga halal. Tapi kalau misalnya sudah dipisah, ini tape ketan sendiri, terus kemudian airnya sendiri, airnya jadi haram. Terus kemudian untuk alkohol sendiri pun di Indonesia, fatwa yang terbaru dari MUI tahun 2018 boleh masuk ke dalam makanan, tapi alkoholnya ini bukan alkohol yang berasal dari industri homer, bukan berasal dari industri bir, whisky, topi miring dan lain sebagainya, tapi yang berasal dari petrokimia atau yang berasal dari fermentasi bahan-bahan nabati. Terus kemudian kandungannya kalau semisal digunakan dalam makanan dan dalam farmasi tidak boleh melebihi 0,5%, tidak boleh melebihi itu. Terus bagaimana ketika kita menggunakan katakanlah pembersih? Di Cina pas awal-awal pandemi mereka menggunakan minuman keras ini, jadi pabrik-pabrik minuman keras itu nyumbang ceritanya mas, nyumbang minuman kerasnya, alkoholnya untuk digunakan sebagai sanitizer. Bagaimana hukumnya? Najis. Nah kalau semisal kita mau menggunakan untuk sanitizer, ya kita tetap menggunakan yang alkohol teknis, atau kemudian ketika kita menggunakan katakanlah alkohol yang berasal dari hasil fermentasi itu, ya kemudian kita kita bersihkan agar najis itu hilang seperti itu. Dan tidak boleh menggunakan bahan turunan berbentuk cair yang berasal dari pemanasan atau kemudian dari pemisahan fisik dari alkohol, khususnya alkohol yang berasal dari industri homer. Tetapi ketika alkohol dari industri homer kemudian diproses dengan katalis atau kemudian diberikan enzim, diberikan mikrobia atau kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lain, kemudian di sana berubah pelajaran SMA untuk teman-teman yang IPA dari alkohol gugus COH menjadi gugus OH menjadi COH aldehid. Dari aldehid kemudian diproses namanya biotransformasi, kemudian menjadi RCOOH atau asam karboksilat, contohnya adalah asam asetat, contohnya lagi adalah asam asetat tersebut adalah cuka. Itu boleh meskipun berasal dari industri homer. Tapi kalau hanya didestilasi bertingkat, pemisahan secara fisik, hukumnya haram dan kemudian menghasilkan katakanlah fusel oil ini dimanfaatkan untuk bahan food ingredients atau kemudian juga flavor dan lain sebagainya, hukumnya adalah tetap haram. Tapi meskipun dari industri bir, tapi ketika di biotransformasi dengan diubah rantai karbonnya dari OH alkohol menjadi aldehid, menjadi asam karboksilat. Ketika asam karboksilatnya ini yang digunakan, tetap asam karboksilatnya ini bisa disertifikasi halal. Nah, terus kemudian pertanyaannya bagaimana kalau ada produk yang rupanya di sana menyebut alkohol, zero alkohol, terus kemudian mau dikonsumsi. Kira-kira bagaimana? Ada produk minuman beralkohol dan kemudian tulisannya zero alkohol. Minuman wine, semisal wine zero alkohol. Apakah itu halal? Jelas jawabannya tidak. Apapun yang berhubungan dengan nama-nama wine, whisky, brandy, topi miring yang menggunakan nama-nama itu meskipun menyebut zero alkohol tetap haram. Bahkan nama lain tapi aromanya adalah aroma minuman beralkohol atau kemudian minuman homer, hukumnya adalah tetap haram. Atau kemudian hanya air putih saja, tapi namanya adalah bir. Air putih ini menjadi haram. Itu menurut fatwa dari ulama
yang ada di Indonesia. Nanti untuk hasil fatwanya bisa dilihat di sana. Bahkan kemudian ketika membuat suatu produk yang nama produknya ini katakanlah bukan alkohol, tapi dibuat namanya adalah papi, anak anjing ya. Atau kemudian namanya adalah sate pocong. Satenya halal, tapi ketika menggunakan nama-nama tersebut maka sudah menjadi produk-produk yang tidak bisa disertifikasi halal. Oleh karena itu kita sebagai muslim kita perlu berhati-hati. Dan kemudian sedikit sebagai tambahan untuk produk mikrobial, setelah alkohol tadi, untuk produk mikrobial yang ada di China sendiri, pastikan Bapak Ibu untuk mencari logo yang seperti ini. Cari di bagian belakangnya namanya Qingzhen, bacanya Qingzhen seperti itu. Qing itu jelas, Chen itu pasti. Jadi pasti jelas, sudah bersih, jelas, pasti. Dan maksudnya Qingzhen ini adalah diambil dari kata Qingzhensi. Qingzhensi itu adalah masjid. Orang-orang yang ke masjid mesti muslim dan mesti di sana orangnya bersih seperti itu. Mereka menyebut wudhu itu xiaoqing, maksudnya adalah mengambil air dan kemudian membersihkan kecil seperti itu xiaoqing. Qingnya sama dengan Qingzhen ini, artinya adalah bersih. Dan mereka yang suku Hui menggunakan nama Hui, Hui itu artinya kembali. Kembali kemana? Mereka dulu awalnya adalah suku Han yang mereka tidak beragama dan tidak mempercayai adanya Allah, tapi kemudian mereka kembali ke jalan kebenaran, kembali ke jalan Allah. Makanya mereka sukunya menjadi namanya suku Hui, suku kembali. Hui itu artinya adalah kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian yang diberikan dan semoga informasi sedikit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan Bapak Ibu, khususnya untuk pengetahuan halal secara umum dan kemudian juga perkembangan halal di luar negeri, dan semoga bisa memberikan sedikit pencerahan bagaimana kita mengidentifikasi makanan-makanan halal tersebut. Saya sangat berharap nanti setelah forum ini kita bisa berdiskusi secara lebih mendalam. Sebagai contoh, kita pengen tahu ini produk ini status kehalalannya bagaimana, apakah bisa disertifikasi halal ataukah tidak, atau kemudian kita juga bisa berdiskusi bagaimana kemudian ketika kita menemukan produk sesuatu di China sendiri dan kemudian tidak ada masjid, tidak ada ulama di sana, dan kemudian tidak ada fatwa yang bisa kita pakai, dan kita tidak bisa bahasa Mandarin juga. Nah, kita bisa berdiskusi secara intensif. Tapi dengan penjelasan yang saya berikan tadi, insya Allah ketika Bapak Ibu nanti berkunjung ke China, kapanpun itu setelah border dibuka, karena sekarang border belum dibuka, saya bisa kembali ke Indonesia, tapi tidak bisa kembali ke China lagi. Karena yang pertama sudah lulus, dan yang kedua memang nggak bisa karena bordernya betul-betul ditutup. Nah, khususnya kalau Bapak Ibu mau ke sana, nanti bisa menggunakan tips-tips sederhana yang tadi kami sampaikan untuk memilih makanan-makanan halal atau mencari makanan-makanan halal yang ada di sana, sehingga Bapak Ibu bisa yakin bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut adalah betul-betul makanan yang bisa memberikan kebaikan sebagai seorang muslim dan memberikan kesehatan karena betul-betul thayyib. Sekian dari saya dan semoga nanti kita bisa berdiskusi secara intensif, dan untuk materinya semuanya termasuk fatwa MUI tadi saya sampaikan di folder sharing. Bapak Ibu setelah forum ini nanti bisa mempelajarinya secara lebih mendalam. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Berikan aplaus untuk Pak Adita. Terima kasih banyak Pak Adita atas pencerahannya, materinya sangat luar biasa. Ibarat makanan itu 4 sehat 5 sempurna ya. Selain bergizi, halal, lezat, juga menyehatkan Pak. Materinya hari ini luar biasa sekali. Dan aman, oh iya, thayyib ya. Baik, saya akan memulai diskusi pada siang hari ini dengan pertanyaan sederhana Pak Adita dari saya sebenarnya itu. Sebagai seorang yang ahli dalam bidang pangan Pak, apakah selama 4,5 tahun di Tiongkok itu pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan tentang makanan Pak? Mungkin nanti bisa diceritakan Pak, ini sebagai pertanyaan awal sebelum nanti kita menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui Zoom ataupun melalui link di dalam YouTube ya, nanti akan kita bacakan. Iya, Oke. Terima kasih Mas Zanuar. Pernah Mas, jadi tahun 2021. Saat itu saya beli, tapi ini tidak berhubungan dengan halal ya. Saya membeli makanan, dalam bahasa Indonesia itu tokolan, sprout dalam bahasa Inggris, tokolan, kecambah seperti itu di pasar tradisional, dan kemudian saya bawa pulang dan saya masak sendiri karena saya di rumah memang yang memasak saya, bukan istri, karena yang bidangnya memang saya seperti itu. Saya memasakkan untuk istri, tapi ketika saya sakit yang merawat istri karena istri perawat. Nah, pada saat itu saya memasak dan kemudian memasaknya tidak terlalu matang karena memang saya pengen memasak setengah matang, dan kemudian saya mengkonsumsinya. Pada saat itu akhirnya saya keracunan makanan. Nah,
Saya bingung, awalnya saya tidak tahu apakah sprout ini penyebabnya, ataukah makanan yang lain yang basi, ataukah kemudian makanan yang lain yang di sana terkontaminasi bakteri. Pada saat itu saya juga belum mengidentifikasi itu. Kemudian karena saya belajar food safety dan kemudian saya mengidentifikasi dan mencatat. Jadi pas sakit itu tetap saya mencatat makanan apa yang sudah saya makan dan kapan saya memakannya. Dan kemudian saya mengingat bersama istri. Akhirnya saya simpulkan, oh makanan yang betul-betul menjadi temuan itu adalah sprout itu. Rupanya di bulan berikutnya, beberapa hari saya tidak ke pasar karena sakit saat itu dan saya harus menggunakan Monmorilonid untuk kemudian membuang racun yang ada dalam usus dan kemudian juga menggunakan semacam Yakult kalau di Indonesia ya, semacam probiotik seperti itu, karena probiotik itu memiliki senyawa yang senyawanya itu antibakteri. Nah, namanya bakteriosin. Nah, senyawa itu bisa membuang bakteri, jadi saya tidak melakukan pengobatan secara intensif, jadi hanya menggunakan Monmorilonid, terus kemudian juga menggunakan air kelapa saat itu, dan kemudian minum larutan garam, karena larutan garam itu bisa membuat dinding bakteri itu lisis atau pecah seperti itu. Saya semuanya merencanakan bersama istri dan akhirnya setelah 10 hari baru sembuh. Pada saat itu muntah, pusing, lemes, dan kemudian ke belakang berkali-kali, beraknya juga cair dan lain sebagainya dan berwarna hitam. Akhirnya saya berpikir, wah bagaimana cara segera mengeluarkan bakterinya tersebut. Nah akhirnya apa? Akhirnya saya menggunakan berbagai macam cara tadi untuk segera membuang bakterinya, mulai dari yang pertama Monmorilonid, setelah agak berkurang menggunakan Yakult, terus kemudian setelah badan agak sehat menggunakan air kelapa, Kara, yang saya beli dari toko online di China sendiri. Terus kemudian setelah mulai agak sehat, saya mengkonsumsi makanan-makanan yang ringan seperti itu. Nah bulan berikutnya saya kan pengen tahu kenapa sih di pasar itu bisa menyebabkan kami keracunan, karena rupanya setelah kami investigasi berdua dengan istri, akhirnya kami membuat kesimpulan, oh rupanya penjualnya tidak hygiene. Setelah keluar dari kamar mandi lupa cuci tangan. Padahal di kamar mandi itu kalau dalam Islam kan kita harus membersihkan jamban karena banyak syaitonnya seperti itu. Sebenarnya apa maksudnya adalah banyak bakterinya. Ketika kita tidak hygiene pas keluar, tidak cuci tangan segera, kemudian megang makanan atau megang bahan makanan atau megang alat yang digunakan untuk memproses bahan makan, maka yang terjadi apa? Cross contamination. Bakterinya bertukar dan kemudian kalau kita imunodepresan atau kemudian imunnya lemah, yang terjadi apa? Yang terjadi kita bisa keracunan makanan. Tapi kalau misal imunnya pas bagus, kita mungkin bisa menahannya. Pada saat itu imun kami pas sama-sama tidak bagus dan akhirnya apa yang terjadi? Keracunan. Itu sedikit cerita tentang toyibnya selain dengan halal. Tapi untuk halal sendiri pernah ada satu cerita. Jadi pas di China sendiri kami dikasih makanan, dijamu, dan kemudian orangnya bilang, sukuhui, orangnya bilang ini bisa dimakan seperti itu. Kemudian kami memakannya. Kemudian ada sukuhui yang lain yang menyampaikan minyaknya dari minyak babi. Kami kemudian kaget, hanya tertegun seperti itu. Padahal dia sukuhui. Kenapa kok bisa seperti ini? Kemudian kami menanyakan, karena memang mereka biasa, mereka terbuka. Kenapa kamu memberi makanan saya ini? Kamu tahu saya Muslim, saya tidak bisa mengkonsumsi ini. Terus kemudian dia menjelaskan, sebenarnya makanan ini minyaknya itu digunakan untuk menggoreng dan kami sudah mencuci penggorengan itu, tapi kemudian masih ada bau minyaknya. Sebenarnya hanya itu permasalahannya. Tapi kalau yang menggunakan minyak babi, meskipun dicuci, meskipun dikasih desinfektan, tetap saja alat masaknya tidak bisa digunakan seperti itu. Akhirnya yang terjadi, kami menyampaikan, malah sekalian kami sampaikan bahwa prinsip seperti ini tidak bisa diterima dalam ajaran Islam seperti itu. Dan kemudian akhirnya mereka meskipun sama-sama suku Hui, tapi akhirnya belajar bersama-sama bagaimana menerapkan standar yang sesuai dengan ajaran Islam seperti itu. Matur nuwun Mas. Baik, terima kasih Pak Adita Sri Prabakusuma PhD. Ini ada satu penanya dari Zoom platform, akan saya bacakan dari Ibu Imaratus Soliha. Mohon izin bertanya, Kemenak memiliki IPPH yang mana di Indonesia produk makanan menuliskan label halal, lalu tanda apa untuk produk halal di luar negeri? Bagaimana cara mengetahui bagi orang awam dalam terkait halal food? Pak Dita, monggo. Terima kasih kepada Ibu Imaratul, langsung saya jawab. Di luar negeri banyak lembaga-lembaga pemeriksa halal yang kemudian menerbitkan logo halal khusus. Tadi saya sudah menyampaikan di depan, mereka menggunakan logo halal dan kemudian kita juga bisa langsung mengkonfirmasi logo-logo halal tersebut dari
data yang mereka publikasikan, semisal Jakim juga rutin mengeluarkan laporan produk-produk yang sudah disertifikasi halal oleh Jakim seperti itu. Nah, kita bisa mengecek di sana. Atau biasanya ketika suatu produk, katakanlah Bapak Ibu ke Thailand, di bandara Thailand, di Bangkok itu kan banyak sekali produk-produk yang sudah berlabel CICOT. CICOT itu lembaga sertifikasi halal yang ada di Thailand, namanya CICOT. Kalau di Malaysia, di Singapura namanya MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura. Kalau di Amerika namanya Ivanka, seperti itu. Nah, mereka punya logo-logo halal tersendiri, dan logo-logo halal ini mereka cantumkan, katakanlah produsen mencantumkan di produknya, dan kita bisa mengetahui bahwa produk ini memang betul-betul tersertifikasi. Nah, nanti kalau semisal kita pengen tahu lagi, beneran nggak sih logo halal ini, jangan-jangan cuma produsen ini bohong-bohongan seperti itu. Ya, kita bisa mengkonfirmasi, bisa mengklarifikasi ke lembaga pemeriksa halalnya. Kalau di China sendiri, tadi saya menyampaikan ini kontak personnya, ada widgetnya juga, Bapak Ibu juga bisa mengkonfirmasinya secara langsung. Biasanya untuk lembaga-lembaga pemeriksa halal ini mereka juga menyediakan jasa khususnya ketika mau mengkonfirmasi, klarifikasi terhadap sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksa halal tersebut. Dan ketika mau masuk ke Indonesia, mau sertifikasi, katakanlah sudah bersertifikat CICOT Thailand. Terus kemudian ketika mau masuk, mau diaudit oleh sekarang BPJPH, dulu LPPOM MUI, tapi sekarang LPH-nya kan banyak sekali. Di Muhammadiyah juga punya lembaga pemeriksa halalan Thoyiban di PP Muhammadiyah, seperti itu. Nah, mereka akan menerjunkan auditor dan kemudian akan mengecek apakah sertifikat halal tersebut sudah expired, apakah sertifikat halal ini sesuai dengan lembaga-lembaga yang direkognisi oleh BPJPH, dulu MUI, seperti itu, apakah masuk ke dalam daftar LPH yang memang disetujui oleh pemerintah ataukah tidak, seperti itu. Untuk daftar LPH yang direkognisi oleh pemerintah, saya juga memasukkan ke folder sharing, nanti Bapak Ibu bisa membukanya. Saya di sana ada 2 tabel ya, dari BPJPH dan kemudian juga dari Jakim Malaysia. Nanti bisa dibandingkan mana lembaga-lembaga halal yang direkognisi oleh Jakim dan mana lembaga-lembaga lembaga pemeriksa halal yang tidak direkognisi oleh BPJPH. Kalau dulu LPPOM MUI, seperti itu. Nanti bisa dicek di situ. Jadi kita bisa mengetahui dari logo halalnya dan bisa mengkonfirmasi dari kontak person yang ada maupun dari laporan yang mereka rilis di website mereka, maupun kalau misal mereka memiliki aplikasi Android juga bisa dicek nomor halalnya di aplikasi tersebut. Matur nuwun. Baik, karena ini keterbatasan waktu, sebenarnya masih ada 3 pertanyaan Pak Adita, cuma karena kita waktunya terbatas, maka nanti mungkin pertanyaan selanjutnya akan kita sampaikan dalam Community of Practice, Pak ya, pertanyaan tersebut, karena kita masih berlanjut nih Sustainability Program yang akan dilanjutkan pada Community of Practice. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Adita Sri Prabakusuma PhD yang telah membawakan materi yang sangat mencerahkan pada kesempatan hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah datang di acara webinar series kedua ini, terutama pada Bapak Kasiarno, Bapak Dr. Kasiarno M. dari Wakil Ketua Dikdasmen PP Muhammadiyah yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir acara. Saya ucapkan terima kasih juga. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, saya akan memberikan kesimpulan materi yang telah dipresentasikan oleh narasumber kita, Bapak Adita Sri Prabakusuma PhD. Yang pertama, pada tahun 2020 sampai 2021 industri halal di dunia mengalami penurunan drastis karena pengaruh pandemi COVID-19, khususnya pada sektor pariwisata. Berikutnya pada tahun 2021 dan 2022, perbaikan kinerja industri halal kembali menguat karena adanya pengaruh dan perkembangan inovasi digital dan media sosial, teknologi produksi 4.0, serta pergeseran tren terkini generasi milenial. Kemudian yang kedua, jumlah populasi umat muslim di Tiongkok semakin lama semakin meningkat. Kehidupan muslim di Tiongkok sangat difasilitasi oleh negara dalam segala aspek kehidupan, termasuk beribadah, merayakan hari raya keagamaan. Namun sayangnya kehidupan nyata muslim di China tadi tidak diberitakan media mainstream internasional. Kemudian yang ketiga, China sedang berusaha untuk menguasai pasar halal dunia dengan mengekspor berbagai macam produk, bahan pangan mentah, susu, daging, bahan kimia lainnya, serta mesin-mesin produksi yang bisa digunakan. Kemudian yang terakhir, halal dan haram bagian dari ajaran Islam. Aturan halal dan haram dicantumkan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Untuk kasus-kasus kontemporer yang telah dijelaskan detail di dalam teknis Al-Quran, hadis dan Rasulullah, maka diperlukan
fatwa dari ulama. Jadi itu yang bisa kami simpulkan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber, Bapak Ibu tamu undangan yang telah melewati rangkaian acara dari awal hingga akhir acara ini. Semoga mendapatkan banyak manfaat dan juga bisa melanjutkan nanti di dalam kegiatan community of practice. Saya sebagai moderator undur diri, bila terjadi kesalahan dalam beberapa penyampaian, saya mohon maaf. Nasrul minallah wa tunqorid wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Andita Sri Prabakusuma PhD dan juga Bapak Zanwar Hakim MPD PhD Candidate atas diskusinya yang sangat menarik. Diharapkan dapat memberikan impact bagi para peserta webinar hari ini. Kemudian langsung saja kita akan melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat kepada narasumber yang pada kesempatan kali ini kami mohon untuk Bapak Dr. Kasierno M. Hum untuk dapat bersedia menyerahkan sertifikat kepada Bapak Adita Sri Prabakusuma PhD selaku narasumber pada webinar hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Kasierno M. Hum karena telah bersedia untuk memberikan sertifikat kepada pemateri kita pada hari ini, Bapak Andita Sri Prabakusuma PhD. Selanjutnya izinkan saya untuk mengumumkan pemenang door prize yang sudah dirangkum dari hari pertama webinar, di mana terdapat total 4 pemenang hadiah dari dua webinar yang sudah kita laksanakan pada 2 hari kebelakang ini. Yang pertama atas nama Syarahman Deva, yang kedua Rohmadoni K, kemudian untuk hari kedua atas nama Iin Inawati dan juga Imroatus Soleha. Nantinya diharapkan untuk para pemenang door prize dapat menghubungi panitia yang nomornya sudah tertera di grup, sehingga dimohon untuk jangan meninggalkan grup terlebih dahulu seperti itu. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya adalah pemberian sertifikat yang nantinya akan langsung dikirimkan oleh panitia melalui email. Saya rasa cukup dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini, sekaligus sudah berakhir pula 2 seri webinar yang telah kita laksanakan, di mana tema dari webinar kita adalah penguatan peran PCIM Tiongkok dalam dakwah Islam global, dengan beberapa subtema yaitu inklusivisme Islam Indonesia di Tiongkok, membumikan Muhammadiyah di negeri tirai bambu, dan yang baru saja kita laksanakan adalah urgensi sains halal dalam identifikasi makanan untuk muslim di luar negeri. Semoga kegiatan webinar yang telah kita laksanakan selama 2 hari kebelakang ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kedepannya dapat memberikan manfaat bagi umat. Terima kasih, saya Bagas Al-Fajri selaku pemandu acara. Mohon maaf jika ada kesalahan selama saya memandu acara ini.
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.